وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab 616 bab al-adabu wa ikhraju alladhi yal'afuna bin nardi wa ahlil badil, hukuman dan mengeluarkan orang yang bermain dadu dan pelaku kebatilan. An-Nafi' anna Abdullah bin Umar, dari Nafi' dari Abdullah, bahwasanya Abdullah bin Umar kana idza wajada, apabila mendapati ahadan min ahlihi, salah seorang dari keluarganya, yal'afu bin nadri, yang main dadu, darabahu wa kassarahu, dia memukulnya dan memecahkannya, memecahkan dadunya, mukul orangnya, ya, diapain kayak gitu, untuk agar dia itu ingat kalau itu salah. Jadi zaman dulu orang Islam itu ditekan sama orang-orang kafir Quraisy, mereka nggak ada yang sempat main dadu, mempersiapkan akidah, mempersiapkan apa. Begitu kemudian kafir Quraisy udah kalah, ya dunia datang menghampiri, lupa. Ya, sama mirip kayak kita tuh. Kita ketika orang-orang penjajah itu masih ada, hampir tiap malam kita berpikir gimana cara mendapatkan kemerdekaan. Itu kemudian merdeka, banyak anak muda yang lupa berkarya, akhirnya sibuk hal-hal yang enggak berguna sama sekali. Kemudian kita masuk di hadis nomor 1274, an Alqamah ibni Abi Alqamah, dari Alqamah bin Abi Alqamah, an ummihi, dari bapak ibunya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu balaghaha anna ahla baitin bidariha kanu sukanan fiha indahum nard. Maksudnya orang-orang yang tinggal di rumahnya, mereka punya dadu. Fa arsalat ilaihim, kemudian Aisyah mengutus kepada mereka, la in lam tukhrijuha la akhrijannakum min dari. Kalau kamu nggak keluarkan dadunya, kalian semua tak usir dari sini. Wangkarat dzalika alaihim, dan Aisyah radhiyallahu anha mengingkari, mencela dadu itu dari mereka. Dia nggak mau itu rumahnya ada dadu. Bayangkan selevel istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, ya, barangnya aja lihat nggak mau. Maka logikanya kalau Aisyah radhiallahu anha rumahnya nggak mau ada dadu, maka bagaimana halnya dengan anjing, bagaimana halnya dengan babi, tambah nggak mau. Kayak kalau ada wanita berjilbab, bercadar malahan, kok kemudian pelihara anjing sampai dicium-cium, dirangkul-rangkul, digendong-gendong. Ya, ini apa ya sih? Dia dapat dosa 2 kali, dosa untuk melihara anjingnya itu. Kemudian yang kedua, dosa mempermalukan atau menghina agama yang dia anut, yaitu Islam. Dengan dia pakai pakaian Muslim tambah. Ya dapat dosa. Itu akhirnya kan jadi pembenaran buat orang awam, maksudnya anjing nggak masalah dalam agama. Nah, apakah memelihara anjing itu dilarang mutlak? Ya enggak. Dan pertanyaannya, apakah yang dipertontonkan mbaknya itu tuh ada kepentingan dia melihara anjing? Ya enggak ada. Orang-orang yang berhak melihara anjing ini orang-orang yang kemudian membutuhkan jasa si anjing ini. Misal contoh Pak Polisi yang bagian narkoba, mereka punya K9 atau apa itu. Jadi di situ ada anjing-anjing pelacak, ini nggak apa-apa. Atau mungkin tentara, ya, atau mungkin orang-orang yang tinggal di tengah hutan, yang tujuannya adalah untuk menjaga rumahnya dari binatang buas, nggak apa-apa. Atau orang-orang yang memelihara kambing atau sapi, pengembala dalam jumlah banyak, mereka butuh jasanya anjing untuk giring gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada keperluan, ya nggak usah. Hadis nomor 1275, Ubay qala, dari Ubay, beliau berkata, Otobana ibn Zubair, Munzir pernah berkhutbah, Faqala, dan berkata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, balagoni an rijalin min Quraisy yal'abuna bilu'badin yuqalu laha an-nartisir. Telah sampai kepadaku tentang orang Quraisy yang main permainan yang disebut nartisir, yaitu dadu. Wa kana aksara qala Allahu, dan itu lebih berat dosanya, wakana aksara, aksar, lebih berat dosanya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisir, sungguhnya minum khamr dan berjudi. Wa inni akhlifu
billahi, dan aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la utiya bi rajulin laiba biha illa aqabtuhu bi si'rihi wa basyirihi wa a'taitu salbahu liman atani bih. Barang siapa yang mendatangkan orang yang bermain dadu, maka aku akan siksa rambutnya, badannya, dan kuberi hadiah siapa yang bawanya. Jadi ini apa ya, penekanan Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini putra dari Zubair bin Awam, yang pada masa peralihan kekuasaan ya, pernah dibaiat menjadi khalifah Amirul Mukminin pada waktu itu. Tapi kemudian dibatalkan oleh Yazid bin Muawiyah. Tempur sama Yazid bin Muawiyah, kemudian Ibnu Zubair memilih untuk meletakkan jabatan daripada nanti rusuh berdarah-darah. Dan beliau, ya, namanya khalifah, beliau juga berkhutbah. Jadi khalifah zaman dulu itu orang yang ahli agama juga. Nah, beliau bersumpah bahwasanya kalau sampai ada yang main dadu di Mekah, gitu, tak cekel, tak pegang, kemudian tak hajar ibaratnya, baik itu rambutnya maupun tangannya, badannya, dan yang membawakan orangnya tak kasih. Beliau mengatakan itu karena beliau adalah seorang pemimpin ya. Jadi warga nggak boleh sembarangan. Ya, kamu jadi warga negara, warga kampung, tiba-tiba ada orang main dadu perapatan, uprak-aprik itu, uprak-aprik. Ya. Jadi mereka marah, kitanya yang kemudian dianiaya. Tapi kalau itu terjadi di dalam rumahmu, yang melakukan adalah anakmu, maka kamu punya kuasa, punya hak untuk kemudian mencegahnya. Makanya hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang lihat kemungkaran rubah dengan tangannya, itu juga harus bil hikmah ya, dengan harus dilihat situasi politiknya seperti apa gitu. Jangan asal mentang-mentang kalau nanti pakai hati itu dianggap imannya lemah, terus pokoknya saya pakai fisik. Orang ngapain di jalan saya cegah pakai fisik, saya pakai fisik. Akhirnya kita yang dikebukin orang. Ya kayak di satu daerah, ya jelas-jelas daerahnya itu adalah daerah yang mengagungkan kuburan itu. Terus kita mendakwahkan di situ terang-terangan gitu kan, jangan doa di kuburan karena syirik, musyrik segala macam. Dan kita beneran jumlahnya itu sedikit banget gitu loh. Dan itu satu provinsi gitu. Akhirnya ya pesantrennya diobong, dibakar gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini nih harus dipahami metodologinya. Pelan-pelan aja didakwah itu. Nanti kalau orang udah pada berubah, insya Allah tuh ditinggalin. Kayak yang belum lama ini di Mojokerto itu, ya itu ada kayak peninggalan candi gitu. Terus di situ ada mata airnya. Di mata air itu ada kolamnya, ada ikan-ikannya. Nah, orang tuh kalau ke situ tuh mengkeramatkan ikannya dan punya keyakinan ikan itu titisan entah siapa gitu. Nah, air-airnya itu diyakini menyembuhkan gitu, sehingga minum langsung di situ. Nah, karena dakwah tauhid itu sudah menyebar di situ ya, maka penduduknya yang berinisiatif gitu untuk kemudian ngambilin ikan-ikannya, entah digoreng, entah dibuang, entah di mana. Nah, artinya itu menarik tuh, dakwah itu harus seperti itu gitu. Kita dakwain dulu nanti biar masyarakatnya yang bergerak sendiri. Jangan kemudian masyarakat yang masih berapi-api dengan keyakinan yang lama, kemudian kita datang untuk langsung merubah. Dan jumlah kita nggak banyak, ya. Akhirnya terjadi fitnah yang besar. Maka hal-hal seperti ini perlu dipahami pelan-pelan. Hadis nomor 1276 an Ubaid ibn Abi Umayyah, dari Ubaid bin Abi Umayyah al-Hanafi, Huwa at-Tonafasi, dia adalah at-Tonafasi. Qala Haddatsani Yal'a ibn Murrah, menjelaskan atau menceritakan kepada Yal'a ibn Murrah, qala berkata, Sami itu Abu Hurairah, mendengar Abu Hurairah filladzi yal'abu binar di Umaron, orang bercerita tentang orang yang main dadu untuk Umar. Kimaron, judi bukan kumar, kimar. Alladzi ya'kulu lahmal hinjir, mereka ini kayak orang yang makan daging babi. Walladzi yal'abu bihi ghairal kimar. Mereka ini orang yang walladzi yal'abu bihi ghairal kimar, jadi yang main dadu untuk judi itu kayak orang yang makan daging babi. Dan orang yang main dadu ghairal kimar, bukan untuk main judi. Kalladzi yal musuh yadahu fi dami hinjir, itu kayak orang yang mencelupkan tangannya ke dalam darah babi.
Gantung nih, kamu mainnya buat apa nih? Gitu. Oh, buat main ular tangga ya, berarti kayak nyelupkan darah. Oh, mainnya buat judi roulette. Maka ya kayak orang yang makan daging babi. Waladhi yajlisu indaha yanduru ilaiha kalladhi yanduru ila lahmil hinjir. Yang ikut duduk, gitu kan, tapi nggak main, nonton doang, gitu kan. Itu kayak orang yang nontonin daging babi. Pokoknya intinya mirip-mirip tentang perbabian lah. Kalau kita yang main ya, naudzubillah, kayak makan daging babi. Kalau cuman main doang tapi nggak buat judi, gitu kan, maka kayak nyelupkan ke daging babi. Nonton doang kayak nonton babi. Itu kan hal-hal yang semuanya perbabian, gitu, mengindikasikan hal yang jelek. Gitu. Kita masuk di hadis selanjutnya yaitu hadis 1277 an Abdullah ibni Amr. Sebelumnya jika ada pertanyaan silakan dikirimkan ke kolom chat. Dari Abdullah bin Amr bin As, Al-As qala beliau berkata al-laibu bil fasaini himaron ka'akil lahmil hinjir. Ya, orang yang bermain dadu untuk judi itu kayak orang yang makan daging babi. Walaib biha ghairu himarin, dan orang yang bermain dadu tapi tidak kemudian gunakan untuk judi, kal ghamis, seperti orang yang mencelupkan, memasukkan yadahu fitramil tangannya ke darah babi. Wallahu ta'ala. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.